Ekonomi, Prodi Manajemen, semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Ibu Rapika Ratik Sri Murni, STP, MSI. Kami dari kelompok 10, terdiri dari 2 anggota kelompok. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Ainelis. Selanjutnya ada Siti Nurlita. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemeliharaan Karyawan Terbaik menggunakan metode AHP PTNGK BUSI Indonesia. Perkembangan teknologi komputer mempermudah sistem informasi dan pengambilan keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan ini membantu manajemen pengambilan keputusan semi terstruktur secara logis dan berbasis analisis. Nah, prosesnya meliputi pemahaman, perancangan, dan pemeliharaan. Diagram alif datanya digunakan untuk menggambar alur informasi sistem secara visual dan terstruktur. Nah, di PTNGK BUSI Indonesia ini, pemeliharaan karyawan terbaik masih dilakukan secara manual dan kurang objektif. Nah, karena dipengaruhi hubungan pribadi, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem SPK terkomputerisasinya agar proses pemeliharaannya lebih akurat, efisien, dan sesuai kriteria perusahaannya. Tujuan penelitian ini untuk membangun sistem pendukung keputusan terkomputerisasi untuk memilih karyawan terbaik secara objektif dan sesuai aturan perusahaan. Hasilnya juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti ini di bidang serupa. Metode penelitian yang digunakan dalam sistem pengelolaan data yaitu teknik pengumpulan data seperti observasi, studi dokumentasi, serta melakukan penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah sistem pendukung keputusan pengelolaan data karyawan sebelumnya. Nah, di sini ada metode pengembangan sistem yang digunakannya adalah metode AHP. Nah, metode AHP itu ya membantu pengambilan keputusan dengan menyusun kriteria secara hierarki dan pengolahannya secara sistematis. Hasil dan pembahasan. Yang ke-1 itu hasil perhitungan. Nah, gambar ini menunjukkan struktur hierarki untuk menentukan karyawan terbaik di PTNGK BUSI Indonesia. Menggunakan metode AHP, kita mulai dari tujuannya, yaitu pemilihan karyawan terbaik di PTNGK BUSI Indonesia, lalu kita tentukan kriterianya. Di sini ada absensi, kepemimpinan, performa bekerja, dan ide proposal. Nah, lalu kita bandingkan semua kandidat berdasarkan kriterianya. Nah, di sini alternatif atau kandidat yang dinilainya ada 4 orang, yaitu Hanafi, Faisal, Helmi, Siti Khalila, dan Kamila Sapitri. Nah, masing-masing karyawan dinilai berdasarkan keempat kriterianya dengan skala penilaiannya seperti sangat baik itu 100, dan baik itu 75, dan rata-ratanya 50. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu ada hasil perhitungannya. Nah, di dalam jurnal terdapat tabel matriks perbandingan kriterianya. Kemudian kami hitung kembali matriks normalisasi perhitungannya. Nah, setiap matriks perbandingan kriterianya, yang satu banding kita jumlahkan. Berapa hasilnya? Misalnya 1:2 hasilnya 0,5 dan selanjutnya. Semuanya dijumlahkan dan setiap kolomnya dan ditotalkan. Kemudian ada hitung normalisasi setiap kolomnya, yang mana matriks perbandingan kriteria dibagi dengan jumlah dari setiap baris. Kedua, menghitung weight sum vektornya, di mana jumlah baris dibagi dengan jumlah kriteria. Misalnya baris pertama absensi, jumlah barisnya 1,8633 dibagi dengan jumlah kriterianya yaitu 4. Nah, menghasilkan vektor bobotnya. Kemudian yang ketiga, menghitung konsistensi vektornya. Dari mana hasil 1,8866, yaitu dari nilai matriks perbandingan yang pertama. Baris pertama dikali dengan weight vektor yang keempat itu. Nah, kemudian dimasukkanlah dengan rumus yang dibagi weight vektor atau bobotnya satu per satu. Nah, untuk yang keempat, menghitung nilai rata-rata dari konsistensi vektor. Dari
jumlah konsistensi vektor semuanya ditambahkan, kemudian dibagi dengan 4 dan menghasilkan nilai 4,0303. Kemudian dimasukkan untuk menghitung nilai konsistensi indeksnya. Dikurangi 4, dibagi 4, dikurangi 1. Dan dapatlah nilai 0,0101. Nah, untuk yang keenam, menghitung nilai konsistensi rasionya, di mana 0,01 yaitu tadi nilai konsistensi indeksnya dibagi dengan nilai IF dan jumlahnya 0,0112. Karena CR-nya kurang dari 0,100 berarti preferensi pembobotannya yaitu konsisten. Nah, untuk bagian pembahasan dalam memeriksa konsistensi hierarkinya, nilai bobot diperoleh dari kondisi yang dimiliki oleh alternatif. Masing-masing alternatif diberikan nilai berdasarkan kategori penilaiannya. Nah, bagaimana cara perhitungan masing-masing alternatif? Yaitu dengan semua hasil barisnya dikali dengan setiap kolomnya dan menghasilkan satu nilai yang paling besar dan sampai dengan nilai yang terkecil.